341. Takut kehilangan S2. Di malam harinya, tindakan pengangkatan janin Yasmin telah selesai, serta janinnya pun telah dikubur. Kini, Ihsan menemani istrinya itu di ruangan perawatan, sedangkan Aska ditemani oleh Umi Arfah. Sebab Umi Arfah telah diberi kabar tentang keadaan Yasmin, dan beliau meminta Ihsan agar menemani Yasmin saja, karena tahu saat ini Yasmin sangat membutuhkan suaminya. Nek, kok Umi sama Abi gak ada kesini lagi? Ya, aku pingin tidur di sini sama mereka. Ucap Aska sedih. Ia sangat jarang meminta sesuatu seperti ini jika dalam keadaan sehat. Mungkin karena sedang sakit, sehingga ia ingin bermanja-manja pada kedua orang tuanya. Umi Arfah menarik nafas panjang. Tidak tega melihat cucunya yang sabar itu tiba-tiba meminta hal semacam ini. Umi sama Abi kamu lagi ada urusan. Nah, jawab Umi Arfah sambil mengelus kepala Aska. Urusan apa sih? Nek? Kenapa Umi pergi dari tadi siang sampai sekarang gak balik lagi? Abi juga pergi dari tadi sore, tapi gak balik lagi. Apa ada urusan yang lebih penting daripada menemani aku? Keluh Aska sedih dengan mata berkaca-kaca. Gimana ya? Nenek susah buat jelasinnya. Umi Arfah menggaruk kepalanya bingung. Ada apa sih? Nek sebenarnya? Abi sama Umiku baik-baik aja, kan? Sepertinya ikatan batin antara ibu dan anak itu begitu kuat, sehingga Aska dapat merasakan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Bahkan dari tadi Aska terlihat gelisah, seperti sedang memikirkan sesuatu. Di jam yang seharusnya ia beristirahat saja, anak itu masih tidak bisa tertidur. Kamu gak usah berpikiran macam-macam ya. Nak, sekarang langsung tidur aja yuk. Nanti besok kalau sudah sembuh kamu bisa kumpul lagi sama Umi, Abi, dan juga Aski ya. Umi Arfah bingung harus menjelaskan atau tidak, karena Ihsan memintanya jangan memberitahu Aska tentang masalah yang tengah mereka hadapi. Aku kangen sama mereka. Nek. Ho. Tangis Aska pecah karena tidak bisa menahan kerinduannya. Aduh, gimana ini? Kalau dibiarkan seperti ini terus takut demamnya akan bertambah. Batin Umi Arfah bingung. Nek, aku pingin Umi sama Abi. Lengeh Aska lagi sambil menarik-narik tangan neneknya. Umi Arfah terdiam sejenak. Ia berpikir apa yang harus dilakukan. Ceklek. Tiba-tiba seorang suster masuk untuk mengecek keadaan Aska. Kenapa nangis? Dek? Tanya suster itu lembut. Aku kangen sama Umi dan Abiku. Sus. Jawab Aska cepat. Memangnya Umi dan Abinya di mana? Aska menggeleng sedih. Aku juga gak tahu. Sejak tadi siang Umi pergi dan gak balik lagi. Tadi sore juga Abi yang pergi, tapi gak balik lagi kayak Umi. Aku pingin mereka nemenin aku. Sus. Aska menjelaskan semuanya sambil terisak. Sebentar ya, Dek. Suster itu telah selesai memeriksa Aska dan memberinya obat. Bu, boleh kita berbicara sebentar? Tanyanya pada Umi Arfah. Boleh. Mereka pun keluar ruangan, agar pembicaraannya tidak didengar oleh Aska. Beberapa saat kemudian, Umi Arfah kembali masuk menghampiri Aska. Ia membawakan sebuah kursi roda. Aska dipindahkan ke kursi roda itu, dibantu oleh perawat tadi. Kita mau kemana, Nek? Tanya Aska, saat ini anak itu masih menangis. Gak usah nangis lagi ya, Nak. Jawab Umi Arfah sambil mendorong kursi roda. Aku mau Abi sama Umi. Nek. Iya, sebentar ya. Jangan nangis lagi. Umi Arfah memberhentikan kursi rodanya di hadapan sebuah ruangan. Kemudian mengetuk pintu itu pelan, karena takut orang-orang yang ada di dalam sudah tertidur. Ceklek. Aska langsung berdiri memeluk laki-laki yang membukakan pintu. Sebab laki-laki itu adalah orang yang tengah ia rindukan saat ini. Siapa lagi kalau bukan Abinya? Abi!
Abi baik-baik aja. Kan? Kenapa Abi bisa berada di ruangan lain? Apa Abi sakit juga? Cecer Aska tanpa ampun. Ihsan menatap Umi Arfah penuh tanda tanya. Ia tidak marah. Hanya saja bingung. Kenapa bisa Aska dibawa ke ruangan Yasmin? Dari tadi Aska nangis terus nyariin kalian. Dia gak mau tidur katanya kangen sama Abi dan Umi. Tapi kamu tenang aja. Nah, tadi Umi sudah izin ke perawatnya. Dan dibolehin kok Aska buat nemuin kalian. Tapi cuma boleh sebentar aja. Jelas Umi Arfah apa adanya. Ya udah, kalau gitu kita masuk aja. Mi. Sahut Ihsan. Bi, kok Abi gak jawab? Siapa yang sakit? Lengeh Aska lagi karena masih berdiri di ambang pintu. Ihsan tersenyum, lalu menggendong tubuh anak lelakinya yang nampak masih lemas itu. Ia menggendong Aska menghampiri Yasmin. Umi sakit apa? Tanya Aska panik, karena melihat tangan Yasmin sedang diinfus. Gak apa-apa, Nak. Tadi Umi cuma sakit perut. Sahut Yasmin berbohong. Sebab jika ia jujur karena keguguran, Aska pasti akan semakin sedih karena ia tipe anak yang sangat menyayangi keluarganya. Sakit perut karena apa? Tanya Aska lagi. Yasmin menyipitkan matanya. Ia bingung harus beralasan apa lagi. Itu, gara-gara telat makan. Kok Umi bisa telat makan? Pasti gara-gara ngurusin aku ya. Ini semua salahku. Maafin aku ya, Mi. Ihsan meletakkan Aska di bangku sebelah ranjang Yasmin. Agar mereka bisa berbicara lebih dekat lagi. Bukan salah kamu kok, Nak. Tadi Umi cuma kelupaan aja. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Insya Allah besok sudah bisa pulang kok bareng kamu. Iya kan, Bi? Ucap Yasmin sambil mengedipkan mata pada Ihsan. Ihsan yang mengerti pun langsung mengangguk cepat. Iya, Nak. Makanya sekarang kamu kembali ke ruanganmu dan tidur. Ya, biar besok bisa pulang sama-sama. Aku mau tidur di sini aja boleh gak? Pinta Aska memelas. Enggak boleh, Nak. Ini bukan ruangan untuk anak-anak. Kamu tidur di ruanganmu aja, ya. Bujuk Ihsan. Tapi aku pingin tidur sama Umi sama Abi. Biasanya, setiap kali aku sakit kita selalu tidur bersama. Untuk kali ini Abi sama Umi minta maaf ya. Nah, kamu harus tidur di ruangan kamu dulu sama nenek. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, Abi janji kita akan tidur sama-sama. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah karena belum beristirahat dari pagi, Ihsan tetap mampu bersikap sabar menghadapi anaknya. Benar kata abimu. Nah, lebih baik kita kembali sekarang dan istirahat. Biar besok bisa pulang ke rumah sama-sama. Tambah Umi Arfah, karena tahu Yasmin masih harus banyak beristirahat. Ya udah deh, tapi janji ya, Bi. Iya. Insya Allah, sayang. Timpal Yasmin. Kita balik yuk, Nek. Seru Aska ingin beranjak. Tunggu, Nak. Ihsan langsung menggendong tubuh Aska, meletakkannya di kursi roda itu kembali. Laki-laki satu ini memang sesayang dan seperhatian itu pada anak-anak dan istrinya. Itulah sebabnya Yasmin dan anak-anaknya begitu sayang pada sosok suami dan abi mereka. Karena Ihsan benar-benar menjadi pelindung untuk mereka semua. Sebelum mereka pergi, Ihsan mencium tangan Umi Arfah. Maaf ya, Mi, aku jadi ngerepotin Umi. Ucapnya sungkan. Gak apa-apa, Nak. Kamu pasti sudah capek banget, kan? Habis ini langsung aja ikut Yasmin istirahat ya. Ucap Umi Arfah sambil mengelus punggung Ihsan. Ihsan sebagai seorang suami mengkhawatirkan anak dan istrinya. Begitupun dengan Umi Arfah, ia juga khawatir dengan keadaan Ihsan. Meski anak lelakinya telah dewasa,
Tapi sebagai orang tua, Umi Arfah tetap menyayangi Ihsan seperti ia masih kecil dulu. Iya, Mi. Umi jangan lupa istirahat juga. Iya. Kamu gak perlu mengkhawatirkan Umi. Sayang, beban pikiranmu sudah sangat banyak. Umi pasti bisa jaga diri baik-baik kok. Setelahnya Umi Arfah membawa Aska kembali ke ruangannya. Istirahat ya, sayang. Ucap Ihsan kembali duduk di bangku samping ranjang Yasmin. Ia mulai mengelus kepala Yasmin agar istrinya itu cepat tertidur. Abang tidur di mana? Kok masih di sini? Tanya Yasmin. Itu masih ada ranjang satu lagi. Tapi aku gak mau jauh-jauh dari abang. Selesai urusan dengan Aska, kini giliran manjanya Yasmin yang kumat. Ihsan menghela nafas kasar. Walaupun ia juga ingin ngereok karena lelah, tapi demi istrinya ia rela mengalahkan egonya sendiri. Ya udah, kalau gitu abang tidur di sini aja nemenin kamu. Tidurnya duduk begini. Iya, yang penting kamu senang. Sahut Ihsan sambil tersenyum. Gak boleh, Bang. Terus abang harus tidur di mana? Yasmin nyengir, lalu menepuk-nepuk ranjang di sampingnya. Di sini, sama aku. Aku pingin peluk abang. Lengeknya manja. Tapi abang takut ganggu istirahat kamu. Sayang. Enggak. Aku gak akan terganggu kok. Yang ada aku akan cepat sembuh kalau tidurnya sambil peluk abang. Karena sudah malas berdebat, akhirnya Ihsan ikutan tidur di ranjang Yasmin. Sebenarnya ini bukan sikap manja, melainkan rasa takut yang berlebihan. Yasmin takut Ihsan akan meninggalkannya, karena tahu seperti apa wanita yang telah melahirkannya. Apalagi Ibu Gina juga penyebab kegugurannya anak mereka. Ia pun akhirnya bisa tertidur nyenyak sambil memeluk erat tubuh sang suami, yang sudah tertidur lebih dulu. Ke-342, pengorbanan seorang ayah S2. Keesokan harinya, Yasmin dan Aska sudah diperbolehkan pulang. Namun, karena Yasmin masih dalam pemulihan ia diminta oleh Umi Arfah pulang ke rumahnya saja. Sebab Yasmin belum diperbolehkan banyak melakukan aktivitas. Umi Arfah khawatir tidak ada yang merawat Ihsan dan anak-anaknya. Untuk sementara kita tinggal di rumah Abah dulu ya, sayang. Ucap Ihsan sambil membukakan pintu mobil. Yasmin mengangguk dengan senyuman lebar. Ia justru senang ketika diminta tinggal di rumah sang mertua. Karena Yasmin berasa diratukan oleh mertuanya. Gak apa-apa ya, Nak. Untuk masa pemulihan kalian tinggal di rumah Umi dulu. Biar Umi bisa bantu-bantu kamu mengurus suami dan anak-anakmu. Timpal Umi Arfah. Siap, Mi. Sahut Yasmin. Assalamualaikum. Seru semuanya saat tiba di depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut orang-orang dari dalam. Abi, aku kangen. Askia langsung berlari memeluk abinya. Walaupun di sini yang baru datang dan baru sembuh dari sakit itu adalah Yasmin dan Aska. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ihsan. Laki-laki itu selalu menjadi yang terdepan di mata anak-anaknya. Kamu gak kangen sama Umi? Tanya Yasmin dengan nada menyindir. Sebab ia kangen setengah mati pada anaknya itu. Tapi setelah datang yang disambut dengan hangat malah Ihsan. Peluk Umi sama abangnya juga dong. Nah, mereka juga kangen sama kamu. Pinta Ihsan, agar Yasmin tidak berkecil hati. Sebab ia tahu saat ini Yasmin sedang sensitif, dan merasa tidak diinginkan akibat traumanya yang muncul kembali. Aku juga kangen sama Umi dan abang. Ucap Askia, lalu memeluk Yasmin dan Aska bergantian. Sebentar deh. Ini kamu kok bisa ada di rumah? Ki, kamu gak sekolah? Tanya Ihsan karena Rey saja belum pulang sekolah. Maaf, Pak. Askianya gak mau disuruh sekolah. Tadi pagi dia nangis minta diantar ke rumah sakit aja. Saya juga tidak bisa memaksanya, Pak. Jelas Mbak Siti. Ya sudah tidak apa-apa, Mbak.
Sekarang ajak abangnya ke kamar ya. Nak, temanin abangnya istirahat dulu. Kini Yasmin yang meminta pada Askia. Oke, Mi. Sahut Askia cepat. Ia menggandeng tangan Aska membawanya menuju kamar. Kamu juga mau ke kamar? Sayang. Nanti biar abang gendong. Soalnya capek kalau kamu yang jalannya masih susah ini harus naik tangga ke atas. Tawar Ihsan. Yasmin terdiam sejenak, karena ia masih ingin menikmati berada di ruangan yang luas, sebab dari semalam hanya berbaring di ranjang rumah sakit. Aku masih mau di sini, Bang. Tapi kamu masih harus banyak istirahat. Sayang, biar cepat pulih. Benar kata suamimu. Nak, kamu masih harus banyak beristirahat. Karena Umi Arfah ikut angkat bicara, Yasmin terpaksa mengangguk pasrah. Sebelum diminta oleh Yasmin, Ihsan langsung menggendong tubuh istrinya itu naik ke atas. Yasmin mengalungkan tangannya di leher sang suami. Ia memejamkan mata dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh Ihsan. Mungkin karena pikirannya sedang kacau dan banyak sekali memori-memori masa lalu terputar kembali di ingatannya. Yasmin tiba-tiba teringat saat awal-awal ia menikah dengan Ihsan dulu. Di mana kala itu mereka sedang bertengkar hebat akibat kehilafan Ihsan. Bahkan saat itu Ihsan tinggal di asrama pondok demi kenyamanan Yasmin. Tapi bukan itu yang paling membuat hati Yasmin tersentuh. Ia justru tersentuh dan merasa konyol ketika dirinya terjatuh dan digendong menaiki tangga oleh Ihsan. Kala itu Yasmin juga melakukan hal yang sama seperti ini. Ia menghirup dalam-dalam aroma tubuh lelaki yang sangat ia rindukan. Yasmin merasa betapa konyolnya ia waktu itu, karena terlalu mementingkan ego dibanding mendengarkan kata hati. Yasmin kembali membuka matanya. Tangga yang mereka lewati ini memang cukup tinggi. Ia dapat melihat wajah Ihsan yang bercucuran keringat, hingga nafas laki-laki itu terdengar memburu. Tetapi meskipun ia tahu Ihsan kelelahan, rasanya ia tetap ingin berlama-lama di gendongan itu. Ihsan meletakkan tubuh Yasmin sangat hati-hati di kasur. Yasmin pun melepaskan tangannya dari leher sang suami, namun tangan itu berpindah mengusap dahi Ihsan yang berkeringat. Capek ya, Bang? Tanyanya tanpa dosa. Ihsan nyengir sambil menggaruk-garuk tengkuknya. Ingin menjawab capek, takut Yasmin tersinggung. Ingin berbohong tapi takut dosa. Tapi setelah dipikir-pikir berbohong demi keselamatan itu adalah yang terbaik. Enggak kok, sayang. Pada akhirnya Ihsan terpaksa berbohong. Yasmin mendelik tidak percaya. Masa? Sih? Wah, abang hebat banget sih. Padahal kemarin aku sempat nimbang berat badan, dan naik beberapa kilo. Pantesan berat banget, rasanya nafasku udah di ubun-ubun. Coba gendongnya 5 menit lagi. Mungkin aku akan mati karena nggak bisa bernafas, batin Ihsan. Bang, kalau gitu aku minta kita turun lagi ke bawah. Mengulangi adegan tadi boleh gak? Tapi jalannya yang pelan-pelan aja. Sekalian kita letakin kamera di bawah buat merekam. Aku pingin bikin adegan digendong mesra ala-ala bridal style. Karena dulu pas nikah kita gak ada adegan begituannya. Tinta Yasmin dengan ide gilanya. Ia tidak tahu jika saat ini saja pinggang Ihsan sudah encok. Sepertinya ia lupa jika suaminya itu sudah tidak muda lagi. Seperti dirinya. Nanti ya, sayang. Sekarang kamu harus istirahat dulu. Tolak Ihsan beralasan. Tapi sekarang waktunya tepat, Bang. Mumpung Mas Agil dan Mbak Elvira masih ngajar. Nanti kalau mereka sudah pulang kita pasti diledek. Ihsan meringis, mendengar desakan Yasmin. Sepertinya ia harus lebih kuat mental menghadapi Yasmin yang mulai aneh-aneh. Tapi kalau sekarang abang masih capek, sayang. Loh, katanya tadi gak capek. Katanya aku gak berat. Iya. Tapi kamu kan tahu sendiri dari kemarin abang urusin kalian yang lagi sakit. Tadi malam pun tidurnya sempit-sempitan sama kamu. Jadinya sekarang badan abang sakit semua ini. Yasmin manggut-manggut. Iya juga ya. Ya udah kalau gitu abang istirahat aja deh. Ihsan pun bernafas lega,
karena diizinkan beristirahat oleh tuan putrinya yang sedang rewel. Di malam harinya, keluarga ini sedang makan malam bersama. Karena anggota keluarganya banyak, jadi suasana di meja makan sangat ramai. Bi, aku mau adik dong. Celetuk Ray sambil menyuap makanannya. Agil dan Elvira mendelik. Maksudnya gimana, Ray? Tanya Agil memperjelas. Aku pingin punya adik kayak Kal dan Mina. Kali ini Yasmin juga ikutan mendelik. Mina mau punya adik juga, Ray. Tanya Yasmin, karena ia tidak mendengar kabar kehamilan Mila. Iya, katanya nanti adiknya Mina ada 2. Wah, berarti Mila lagi hamil anak kembar. Bang, tapi kita... Yasmin kembali melo teringat dengan kejadian semalam. Ihsan mengusap tangan Yasmin. Udah ya, sayang, harus ikhlas. Bisiknya menguatkan sang istri. Tapi sakit, Bang. Lirih Yasmin. Kita pasti bisa. Jika kita ikhlas insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Meski Yasmin tak ingin memiliki anak lagi, namun kehilangan calon buah hati mereka membuat perasaan bersalah menghantuinya, serta membangkitkan keinginan untuk kembali merasakan kehangatan tubuh bayi mungil dalam dekapannya. Emangnya Tante Mila sudah hamil berapa bulan, Ray? Yasmin kembali bertanya pada Ray karena kepo. Ray menyipitkan mata, ia terlihat mengingat-ingat sesuatu. Berapa bulan ya, Tan? Aku gak tahu sih. Tapi kata Mina adiknya nanti lahir di waktu yang berdekatan. Paling lama selisih sebulanan. Atau nggak nyampe kali ya? Hah? Semua orang melongo. Mereka tidak dapat mencerna penjelasan Ray yang terdengar aneh. Rasanya tidak mungkin jika hamil anak kembar. Tapi lahirannya misah-misah. Maksudnya gimana sih, Ray? Katanya kembar. Tapi kok waktunya lahirnya nggak barengan? Tanya Agil gemas. Iya, soalnya Tante Vinanya hamil lebih dulu daripada Tante Hania. Jadi kata uminya Rina nanti mereka lahirannya duluan Tante Vina kali, daripada Tante Hania. Sahut Ray tanpa dosa. Agil memutar bola matanya malas, ia menyesal meladeni cerita Ray. Oh, jadi yang hamil bukan Mila, sayang. Tapi Vina sama Ustazah Hania. Ucap Ihsan sambil terkekeh. Iya, betul itu Om. Tapi aku juga pingin dong punya adik. Mau itu dari Abi dan Umi. Ataupun dari Om Ihsan dan Tante Yasmin. Celetuk Ray, membuat hati Yasmin kembali berdesir dan melo. Ihsan ingin membungkam mulut keponakannya itu, agar tidak terus-terusan membuat Yasmin bersedih. Tapi ia tidak berdaya karena Ray masih bocil, dan tidak tahu dengan kejadian yang menimpa mereka. Maaf ya, San. Ucap Agil mengusap-usap bahu Ihsan. Ia dapat melihat luka yang masih berdarah di mata suami istri itu. Gak apa-apa, Mas. Sahut Ihsan. Udah ya, Ray. Insya Allah Abi sama Umi masih dalam proses pembuatan adik. Mohon doanya semoga jeti. Ucap Agil agar Ray tidak lagi merengek. Elvira menginjak kaki Agil di bawah meja. Ia malu karena di sini ada Umi Arfah dan juga Abah. Agil hanya bisa meringis tapi tidak berani berteriak karena takut Elvira akan semakin marah. Maka proses pembuatan adik untuk Ray bisa terhambat. Amin. Semoga nanti aku punya adik kembar 10. Biar bisa bikin klub sepak bola. Ucap Ray mengaminkan. Sekalian menambah doanya. Elvira semakin kesal. Ia juga mencubit pinggang Agil, membuat wajah laki-laki itu memerah menahan sakit. Padahal yang banyak mulut adalah Ray, tapi yang bertanggung jawab adalah Agil. Bagaimana jika punya 10 lagi yang seperti Ray? Mungkin Agil akan habis jeti bulan-bulanan istrinya. Inikah yang dinamakan pengorbanan seorang ayah? Ke-343, sama-sama berjuang S2. Beberapa bulan kemudian, Rifki sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja.
Saat ini usia kandungan Vina sudah 40 minggu. Tapi tidak kunjung ada tanda-tanda kelahiran ataupun sekedar kontraksi palsu. Mereka juga telah konsultasi ke dokter dan diminta menunggu 2 minggu lagi. Jika tidak ada tanda-tanda akan melahirkan, maka akan dilakukan tindakan agar bayinya bisa segera lahir. Sebab takut terjadi komplikasi jika bayinya dibiarkan terlalu lama di dalam perut. Bang, ini bekalnya udah aku siapin ya. Lengkap sama nasi goreng dan roti bakarnya juga. Jangan lupa makan siangnya juga dihabiskan. Ya. Ucap Vina menyerahkan tas yang berisi tempat bekal. Saat ini masih jam 6:30 pagi. Tapi Rifki harus buru-buru ke kantor karena ada meeting penting. Bahkan ia tidak sempat sarapan karena harus mempersiapkan semuanya. Beruntungnya Vina istri yang sangat perhatian, sehingga ia menyiapkan bekal yang lengkap, mulai dari sarapan hingga makan siang, agar suaminya selalu sehat karena jam makannya tetap teratur meski sedang sibuk. Kok kamu repot-repot banget, sih? Harusnya gak usah seperti ini. Lagian perut kamu sudah besar banget. Udah gak boleh capek-capek ke dapur lagi. Ucap Rifki khawatir. Repot-repot dikit gak apa-apa kok. Yang penting suamiku harus selalu sehat. Karena kalau bukan aku yang perhatian sama kamu, siapa lagi? Iya, tapi aku khawatir kamu kecapean dan malah sakit. Karena kamu harus selalu sehat menjelang lahiran ini. Abang gak perlu khawatir. Aku pasti baik-baik aja. Lagi pula aku sudah berjanji akan menjaga kamu dan memastikan kamu hidup sehat. Karena sebentar lagi bukan cuma aku yang butuh kamu, tapi anak kita juga. Aku bersikap seperti ini bukan semata-mata untuk diriku, tapi juga untuk anak kita. Aku tidak ingin anak kita merasakan sakitnya hidup tanpa keluarga yang lengkap seperti aku dan kamu di masa kecil. Jelas Vina dengan mata berkaca-kaca. Nampak ketulusan terpancar dari mata Vina. Seketika mata Rifki pun ikut berkaca-kaca, sebab ia teringat dengan masa kecilnya tanpa seorang ayah. Karena ayahnya meninggal saat dirinya masih SD dan Denilah yang menggantikan peran orang tuanya, hingga ia dewasa. Begitupun dengan Vina yang kehilangan ayahnya sejak kecil. Rifki membawa Vina ke dalam pelukannya. Terima kasih ya, sayang. Aku janji akan menjaga kesehatanku demi kalian. Janji ya, Bang. Aku gak punya siapa-siapa lagi loh. Selain kamu. Iya, sayang. Sahut Rifki sambil mengelus kepala Vina. Ya udah, sekarang abang berangkat dulu. Maaf ya, gak bisa nemenin kamu sarapan. Iya, Bang hati-hati. Vina langsung mencium tangan Rifki bolak-balik. Kemudian melambaikan tangan setelah mobil Rifki mulai beranjak dari halaman rumah mereka. Ya Allah, jagalah suamiku dimanapun dia berada. Lancarkanlah selalu pekerjaannya. Ringankan bebannya. Kuatkan pundaknya untuk memikul segala tanggung jawab. Ingatkan dirinya selalu dengan jalan pulang, sebab di sini ada istri yang setia menunggu kepulangannya, dan anak yang merindukan kehangatan ayahnya. Vina berdoa dalam hati. Meski kini tak ada bayang-bayang pelakor lagi, namun ketakutan kehilangan Rifki tetap membayangi. Bagi Vina, lelaki itu telah menjadi segalanya. Satu-satunya sinar dalam kehidupan yang sepi dan menjadi dunianya. Mobil Rifki tidak terlihat lagi. Vina melangkah masuk dengan hati-hati. Tidak lupa ia mengunci pagar hingga pintu rumah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ingin melintas di ruang-ruang tamu, ia melihat sebuah map yang terletak di atas meja. Ia tahu di sana berisi pekerjaan sang suami. Vina khawatir jika bahan untuk meeting pagi ini berada di dalam map tersebut. Dengan langkah terburu-buru ia mendekati meja ruang tamu itu. Tapi Vina tersandung oleh kakinya sendiri, sehingga terjatuh ke lantai. Argih. Aduh, perutku sakit banget. Rintih Vina memegangi perutnya. Saat ini posisinya dengan meja itu masih cukup jauh. Di atas meja juga terletak ponselnya. Ia berusaha meraih ponsel itu untuk menghubungi Rifki, tapi apalah tangannya tidak sampai menjangkau ponsel itu. Saat menatap ke arah lantai, Vina dibuat menjerit lagi. Argih. Aku harus gimana ini? Teriaknya histeris karena melihat darah segar mulai menodai lantai keramik yang putih. Ya,
Saat ini Vina pendarahan akibat benturan keras tadi. Karena perutnya sakit luar biasa, Vina pun tidak mampu lagi untuk berdiri, walaupun sekedar untuk mengambil ponsel yang letaknya hanya beberapa centi darinya. Tolong! 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 Teriak Vina mencoba meminta pertolongan. Aku tahu mungkin teriakanku akan percuma, tapi aku harus berusaha agar anak kami tetap baik-baik saja. Aku tidak ingin kehilangannya. Ya Allah! Tubuhnya sudah bergetar menahan sakit, namun Vina terus berusaha meminta pertolongan agar anaknya bisa diselamatkan. Ia sadar mungkin teriakan itu akan percuma, karena rumah mereka cukup besar dan dikelilingi dengan pagar yang tinggi. Selain itu, rata-rata orang yang tinggal di komplek ini semua pekerja. Sebagian dari mereka mungkin telah pergi bekerja juga seperti Rifki. Cukup lama Vina berteriak sampai ia hampir kehabisan tenaga, namun tetap tidak ada yang mendengarnya. Rasanya Vina sudah putus asa karena tidak mampu lagi menahan sakit. Ya Tuhan, jika takdirku tidak bisa tertolong saat ini, setidaknya selamatkanlah anakku. Biarkan dia menjadi permata hati bagi ayahnya. Biarkan dia menggantikan tugas dan kasih sayangku untuk menemani ayahnya di masa senjanya kelak. Batin Vina dengan penuh harap, karena tenaga tidak lagi memungkinkannya untuk bersuara. Hebatnya Vina masih dapat memikirkan Rifki meski ia sedang bertaruh nyawa, karena rasa cintanya pada lelaki itu melebihi ia mencintai dirinya sendiri. Rifki melirik ke arah jam tangannya. Kemudian ia langsung keluar dari mobil, berlari cepat menuju ruangan meeting. Ia tahu sebentar lagi meeting penting itu akan dimulai. Sesampainya di ruangan meeting, Rifki mengatur nafasnya yang terengah-engah. Akibat lari dari parkiran menuju ruangan meeting ini cukup jauh. Pak, kok ngos-ngosan gitu? Tanya Nadia. Wanita itu telah berada di ruangan meeting. Maaf, Bu, saya datangnya telat. Jadi gak enak karena duluan ibu yang tiba di sini. Ucap Rifki sungkan. Tidak apa-apa, Pak. Tapi semua berkasnya sudah dipersiapkan, kan? Iya. Bu, semua materi yang akan dipresentasikan telah siap. Sret. Rifki membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan laptop dan beberapa map. Matanya langsung mendelik ketika mengetahui satu berkas penting tidak berada di sana. Padahal ia sudah bergadang demi menyelesaikan tugas itu. Rifki mengeluarkan semua isi dari tas tersebut. Namun berkasnya memang tidak ditemukan. Ia panik dan mengusap wajahnya kasar. Kenapa, Pak? Apa ada yang kurang? Tanya Nadia lagi. Maaf, Bu, sepertinya berkas penting untuk meeting pagi ini ketinggalan di rumah saya. Nadia menghembuskan nafas kasar. Saat ini ia dan Rifki sudah bekerja dengan profesional, sebab Nadia telah memiliki suami. Ini meeting sangat penting, Pak. Klien kita datang jauh-jauh dari luar negeri. Kita tidak boleh mengecewakan mereka. Ucap Nadia dengan nada sedikit meninggi. Rifki menundukkan wajahnya. Ia sadar akan kesalahannya kali ini. Sebelumnya Nadia tidak pernah marah seperti ini padanya. Apa yang harus saya lakukan? Bu, apa saya harus mengambil berkas itu sekarang? Ya, tidak ada pilihan lain lagi. Tegas Nadia. Dengan langkah tergesa-gesa Rifki berlari menuju parkiran. Ia masuk ke dalam mobil dan melajukannya dengan kecepatan tinggi. Rifki adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab akan pekerjaannya, sehingga ia akan melakukan apapun agar tidak mengecewakan bosnya. Saat sedang menyetir, tiba-tiba sebuah motor berhenti mendadak saat posisi mereka hanya tinggal beberapa meter saja, sehingga tidak ada pilihan lain lagi, demi menyelamatkan nyawa orang lain. Bruk! Rifki membanting setir ke arah pinggir jalan, mengakibatkan mobilnya menabrak sebuah pohon yang ada di sana. Suara hantaman itu terdengar sangat kencang membuat orang di sekitar berteriak histeris. Saat ini, Rifki berjuang habis-habisan demi pekerjaannya, sementara Vina berjuang mati-matian demi keselamatan anak mereka. Pengorbanan seorang ibu tercermin jelas saat melahirkan buah hati, menempuh rasa sakit dan bahaya yang tak terhingga. Meskipun seorang ayah tidak merasakan langsung proses melahirkan,
perjuangan mereka tak kalah hebat. Bertaruh nyawa demi mencari nafkah untuk anak dan istri, mempertaruhkan segalanya demi kebahagiaan keluarga. Perjuangan ini menjadi laga batin yang mendalam bagi Rifki dan Vina. Sebuah benturan emosional dan rasa tanggung jawab yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap rasa sakit dan kelelahan mereka alami, menjalani proses perjuangan ini, bersama-sama dalam cinta dan keikhlasan untuk masa depan yang cerah bagi anak yang mereka cintai sepenuh hati. Hari ini 1 bab aja, atau 2 bab, guys. Ke-344, berjuang bersama S2. Rifki memejamkan mata sejenak. Ia berusaha mengatur nafas dan menetralkan detak jantung yang berpacu cepat akibat hantaman kuat yang menggetarkan jiwanya. Astagfirullahalazim. 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 Batinnya beristighfar agar hatinya kembali tenang. Tok, tok, tok. Pak, buka pintunya. Teriak seseorang dari luar sambil mengetuk-ngetuk pintu mobil Rifki. Rifki masih berusaha mengatur nafasnya yang memburu, sembari mengelus dadanya yang terasa sakit. Kemudian ia membuka mata karena ketukan pintu dari luar sangat ramai. Rifki terperanjat saat melihat ada banyak orang-orang yang sedang mengelilingi mobilnya. Ia membuka pintu mobilnya untuk menghadapi orang-orang itu. Pak, gimana keadaannya? Apa perlu kami antarkan ke rumah sakit? Tanya laki-laki yang tadi mengetuk pintu mobilnya. Sebaiknya ke rumah sakit aja ya, Pak. Itu dahinya berdarah. Tambah yang lain. Saat itu, darah segar mengucur deras dari dahi Rifki, melintasi wajahnya hingga menodai tubuhnya. Luka yang cukup besar menyebabkan dia kesakitan. Dadanya pun terasa perih akibat terbentur setir tadi. Tiba-tiba, pandangan matanya mengabur, disertai sakit yang melanda kepalanya. Namun, Rifki tetap berusaha melawan rasa sakit yang menghantui tubuhnya. Hatinya bergetar, mengingat tanggung jawab atas pekerjaannya dan segala konsekuensi yang mungkin ia hadapi. Pak, saya tidak apa-apa. Saya masih harus melanjutkan perjalanan, karena ada urusan penting. Terangnya, sambil memegangi kepala. Tapi Bapak terluka. Sebaiknya diobati dulu. Gak perlu, Pak. Rumah saya sudah dekat kok. Nanti biar diobati oleh istri saya saja. Tolak Rifki sopan. Baiklah kalau begitu, hati-hati, Pak. Rifki pun menyalakan mobilnya kembali. Beruntungnya mesin mobil itu masih dapat menyala meski bagian depan mobilnya sedikit ringsek. Aku harus segera kembali ke kantor dengan berkas penting itu. Gumam Rifki dengan tekad bulat. Mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Meskipun baru saja mengalami luka dan kecelakaan yang nyaris mengenaskan, semangat pengabdian Rifki terhadap pekerjaannya tetap teguh dan tak tergoyahkan. 5 menit kemudian, ia telah tiba di hadapan gerbang rumah. Rifki buru-buru turun dan ingin membuka gerbang itu, tapi gerbangnya terkunci dari dalam. Vin, ini abang sayang. Tolong bukain gerbangnya dong. Panggil Rifki kencang. Namun tidak terdengar jawaban dari dalam. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, Rifki berbuat nekat. Ia memanjat pagar rumah yang cukup tinggi itu agar bisa masuk ke dalam rumah. Akhirnya bisa melompati pagar juga. Gumam Rifki dengan nada tersengal-sengal. Tok, tok, tok. Sayang, bukain pintunya dong. Teriak Rifki lagi di depan pintu. Karena pintunya tertutup rapat. Vina yang sudah mulai berputus asa, mulai bersemangat kembali karena mendengar suara sang suami. Ia berusaha mengumpulkan segenap tenaga agar dapat berteriak lagi. Baang! Tolong! Teriak Vina dengan tenaga yang tersisa. Meski teriakan itu pelan, namun sayup-sayup terdengar di telinga Rifki. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rifki memperjelas. Namun tidak ada jawaban lagi dari Vina. Itu tadi suara Vina. Kan? Aku yakin kupingku gak salah dengar. Tok, tok, tok. Sayang, kamu kenapa? Tanya Rifki lagi. Namun hasilnya tetap sama, tidak ada jawaban apapun lagi dari Vina.
Karena khawatir, Rifki pun juga berusaha memulihkan tenaganya. Ia berusaha untuk kuat meski tubuhnya sangat lemas, akibat diserang rasa sakit yang teramat sangat setelah kecelakaan tadi. Bruk! Rifki mencoba mendobrak pintu rumah mereka. Percobaan pertama masih gagal, karena tenaganya sangat lemah. Bruk! Kali ini Rifki mendobrak dengan seluruh tenaga yang ia miliki, dan akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Rifki berlari masuk ke dalam, dan lagi-lagi ia dibuat sepat jantung karena melihat Vina yang tergeletak di lantai berlumur darah. Ia menghampiri Vina dan memangku kepala istrinya itu. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Rifki berlinang air mata. Bukannya menjawab, Vina juga menangis melihat keadaan Rifki. "Abang kenapa bisa luka-luka begini?" tanyanya balik. Rifki tidak ingin menjawab pertanyaan dari Vina. Ia langsung menggendong tubuh sang istri dan membawanya berlari menuju mobil. Laki-laki itu sudah lupa dengan tujuan utamanya pulang ke rumah. Kalaupun ingat, Rifki juga tidak akan peduli. Yang saat ini menjadi prioritasnya adalah Vina. Sebab Vina adalah harta yang paling berharga baginya. Vina diletakkan di mobil, kemudian Rifki langsung masuk kembali dan melanjutkan mobilnya menuju rumah sakit. Laki-laki itu hanya fokus menyetir tanpa melirik ke arah sang istri, sebab Rifki tahu Vina dan anaknya dalam bahaya. Dengan gemetar, Vina mengangkat tangannya, mengusap darah yang mulai mengering di wajah sang suami. "Bang, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa terluka seperti ini?" tanya Vina dengan suara bergetar. Rifki juga mengangkat sebelah tangannya, meletakkan tangan itu di atas tangan Vina. "Aku gak apa-apa kok sayang. Tadi cuma gak sengaja nabrak pohon aja," jelas Rifki sambil tersenyum. "Astagfirullahalazim." Vina semakin terisak. Ia tidak dapat berkata-kata lagi. Vina hanya bisa memeluk sang suami dari samping sambil menangis di pundak lelakinya itu. "Gak usah nangis, sayang. Semuanya baik-baik aja kok. Aku gak apa-apa," ucap Rifki menenangkan Vina. Keduanya sama-sama lupa dengan rasa sakit yang mereka rasakan, sebab rasa itu telah dikalahkan oleh rasa khawatir pada pasangan masing-masing. Saat mereka sama-sama berperang dengan kekhawatiran dan ketakutan masing-masing, tiba-tiba ponsel Rifki berdering, memecahkan keheningan di antara keduanya. "Bang, itu ponsel kamu berdering," beritahu Vina karena Rifki tetap fokus menyetir tanpa menghiraukan deringan kencang dari telepon tersebut. "Biarin aja, sayang. Yang paling penting sekarang kita harus tiba di rumah sakit," sahut Rifki. "Tapi bang, gimana kalau itu telepon penting?" "Sudahlah, Vin. Tidak ada yang lebih penting dari kamu dan anak kita. Mau itu urusan pekerjaan sekalipun." Vina mengangguk dan membiarkan deringan telepon itu menghiasi sepanjang perjalanan mereka. Rifki tidak peduli setelah ini ia akan dimarahi atau dipecat sekalipun dari kantor. Menurutnya harta masih bisa dicari, tapi keselamatan sang istri tidak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa saat kemudian, mobil mereka telah tiba di rumah sakit. Rifki kembali menggendong Vina masuk ke dalam rumah sakit. "Tolong istri saya, Dok," ucap Rifki yang langsung membawa ke ruangan bersalin. "Istrinya mau melahirkan, Pak," tanya dokter menghampiri mereka. Rifki bingung, sebab ia juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Vina. Ia menatap Vina penuh tanda tanya setelah meletakkan istrinya itu di ranjang rumah sakit. "Tadi saya tidak sengaja terpleset, dan pendarahan, Dok," jelas Vina singkat dan padat. Rifki terbelalak kaget. Tadi karena terlalu panik ia sampai tidak kepikiran untuk bertanya apapun pada Vina. "Baiklah Bu, kalau begitu biar saya periksa dulu kandungannya," ucap sang dokter. "Pak, mohon tinggalkan ruangan ini agar kami bisa melakukan penanganan segera pada Ibu Vina," pinta seorang perawat mendekati Rifki. "Tapi bagaimana dengan istri saya? Aku gak apa-apa, Bang. Abang juga kau gede ya. Obati lukanya lebih dulu," sahut Vina.
Dokter dan suster yang ada di ruangan itu baru tersadar jika Rifki sedang terluka. Mereka sampai tidak fokus karena keadaan Vina sudah sangat mengkhawatirkan. Suaminya ikut jatuh juga, Bu? Tanya dokter. Enggak, Dok. Suami saya kecelakaan. Tolong obati suami saya juga. Pinta Vina dengan suara lemasnya. Mari Pak, ikut dengan saya ke UGD. Ajak seorang suster. Tapi saya masih mau di sini, Sus. Tolak Rifki kekeh. Bang, tolong obati lukamu lebih dulu. Keselamatan abang juga sangat aku harapkan. Rifki menghela nafas panjang, kemudian mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia memeluk Vina lebih dulu. Kamu harus kuat ya, sayang. I love you. Bisik Rifki lirih. I love you more. Balas Vina lembut. Pada akhirnya Rifki pun terpaksa meninggalkan Vina sendiri, karena lukanya juga terasa sangat sakit. Dan tenaganya mulai habis. Rifki tahu saat ini ia juga butuh pertolongan agar bisa menyambut kelahiran sang anak. Ke-345, menjelang kelahiran sang buah hati S2. Rifki mengerjakan matanya. Kemudian tangannya perlahan-lahan meraba dahinya yang tengah diperban. Aku di mana? Kenapa kepalaku sakit banget? Lirihnya bertanya pada diri sendiri. Setelah tahu yang berada di kepalanya itu adalah perban, tangan Rifki mulai berpindah memijit keningnya sendiri. Ia merasakan kepalanya begitu sakit bagai ditumpu dengan batu besar. Berdenyut-denyut kencang, dan nyeri tak tertahankan. Cukup lama Rifki terdiam. Ia pun mulai sadar jika tangannya juga terasa nyeri. Laki-laki itu mengangkat kembali tangannya, dan mendapati ada infus yang terpasang. Ia masih berusaha mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini Rifki baru tersadar dari pingsan. Tadi pada saat diajak perawat menuju UGD, ketika sedang berjalan pandangan Rifki kembali mengabur. Kepalanya pun terasa sakit luar biasa, sehingga ia tidak bisa lagi mempertahankan kesadaran. Rifki ambruk ke lantai, dan dibawa menuju UGD. Di ruangan itu Rifki langsung ditangani, mulai dari lukanya yang dibersihkan, hingga dijahit. Kemudian tangannya juga diinfus, karena keadaannya sangat lemah. Tubuh laki-laki itu lemas bukan karena kecelakaan tadi saja, tapi ia juga kelelahan akibat bekerja lembur sampai harus begadang setiap malam. Sebab akhir-akhir ini pekerjaannya memang sangat menumpuk. Setelah cukup lama terdiam, kesadaran Rifki pun mulai kembali. Ia mulai teringat apa yang terjadi sebelum pingsan tadi. Vina, ya Allah, bagaimana keadaan istriku? Gumam Rifki sambil mengusap wajahnya kasar. Kini jantung Rifki kembali berdetak kencang. Hatinya pun berdesir, karena rasa takut akan kehilangan itu mulai menghantui perasaannya. Meski tubuhnya masih sangat lemas, Rifki berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Aargh! Rintih Rifki karena tenaganya belum memungkinkan untuk bangun. Tubuhnya pun masih bergetar karena lemas dan menahan sakit. Ayo, Rif! Kamu pasti bisa! Gumamnya menyemangati diri sendiri. Ia mencoba untuk bangkit lagi namun tidak berhasil. Tapi laki-laki itu tidak menyerah. Ia terus mencoba dan terus mencoba, hingga akhirnya ia berhasil bangkit dari pembaringan itu. Rifki menarik nafas panjang, kemudian mengeluarkan perlahan dari mulut. Ia mengatur nafas yang seolah-olah kehabisan oksigen, akibat perjuangannya ingin bangun tadi begitu membutuhkan tenaga ekstra. Laki-laki itu kembali memejamkan mata, dan menarik infus hingga terlepas dari tangannya. Alhamdulillah, sekarang aku harus menemani Vina. Ia pun turun perlahan dari ranjang, dan berjalan keluar ruangan. Saat di depan pintu, tubuh Rifki kembali oleng. Ia mencoba berpegangan di dinding agar tidak terjatuh lagi. Pak, mau kemana? Bukannya Bapak baru sadar dari pingsan? Ucap seorang perawat yang tadi ikut menangani, dan bertanggung jawab menjaga ruangan tempat Rifki dirawat. Saya ingin menemani istri saya lahiran. Sus! Jawab Rifki singkat, kemudian ingin meninggalkan perawat itu begitu saja. Tunggu, Pak!
Saat ini keadaan Bapak masih sangat lemah dan harus banyak beristirahat. Saya kuat, Sus. Saya tidak butuh istirahat. Jangan memaksakan diri seperti ini. Saya tahu Bapak masih sangat lemah dan butuh istirahat yang banyak untuk memulihkan tenaganya. Untuk apa saya beristirahat, Sus? Jika seluruh tubuh saya tegang dan bergetar karena mengkhawatirkan keadaan istri dan anak saya yang sedang berjuang. Sahut Rifki membuat hati suster itu tersentuh. Oke, saya paham dengan perasaan Bapak. Tapi istri dan anak Bapak insya Allah baik-baik saja. Ada ibu dan kakak Anda yang menemaninya. Sebentar lagi istri Bapak juga akan dibawa ke ruangan operasi untuk melakukan operasi caesar untuk menyelamatkan bayinya. Jelas suster itu agar Rifki tenang. Bukannya tenang, laki-laki itu justru berjalan cepat menuju ruangan Vina. Sebab ia telah berjanji akan menemani Vina melahirkan anaknya nanti. Jika Vina melahirkan secara normal, Rifki berjanji akan memberinya kekuatan. Dan jika Vina melahirkan secara caesar pun ia berjanji akan mendampingi Vina melawan rasa takutnya. Ia bergegas karena ingin menepati janji yang telah terucap sejak sang istri awal mengandung dulu. Di ruangan bersalin, nampak ada Bu Mega dan Hania yang sedang menemani Vina. Sebelum pingsan tadi Rifki sempat berkabar pada Denny, dan meminta mereka semua datang untuk menemani proses persalinan Vina. Ia pun berpesan untuk tidak mengkhawatirkan dirinya dan harus fokus pada Vina saja. Bu, aku mau ke ruangan Bang Rifki dulu sebelum dibawa ke ruangan operasi. Lenyek Vina sambil terisak. Dari tadi ia tidak berhenti menangis. Bukan karena rasa sakit yang ia rasakan, tapi karena terlalu mengkhawatirkan sang suami. Bu Mega mengelus lembut kepala sang menantu. Ia berusaha menahan air mata yang telah berkumpul di pelupuk matanya. Sebagai seorang ibu, ia juga sangat khawatir pada Rifki, namun karena teringat akan pesan Rifki bahwa utamakan Vina lebih dulu, setelah Vina baik-baik saja, baru mengkhawatirkan dirinya. Nak, kamu tidak usah memikirkan suamimu. Ya, pikirkan dirimu dan keselamatan anakmu saja. Vina menggeleng pelan. Gak bisa, Bu. Aku harus pastikan bahwa suamiku baik-baik saja agar aku bisa tenang. Karena Bu Mega terdiam, Vina meraih tangan Hania untuk meminta pertolongan. Mbak Hania, tolong bawa aku menemui Bang Rifki. Ucapnya memohon pada Hania. Vin, keadaan kamu sudah tidak memungkinkan untuk kemana-mana lagi. Fokus ya, Vin. Fokus. Sahut Hania, mengelus tangan Vina. Saat ini Hania juga tengah hamil besar. Ia merinding menyaksikan apa yang terjadi pada Rifki dan Vina. Hatinya pun terus berdoa agar Vina dan Rifki selamat. Selain itu, Hania juga berharap sang suami selalu sehat, agar dapat menemaninya saat persalinan nanti. Tapi aku harus tahu bagaimana keadaan suamiku. Hania mengeluarkan ponselnya dari tas, kemudian membuka chat berupa foto dari Denny. Nah, ini aku sempat dikirimin foto oleh Bang Denny. Katanya untuk disampaikan ke kamu, kalau Rifki sudah diobati dan sekarang ia sedang beristirahat. Jelas Hania memoleh sedikit penjelasan Denny, sebab Denny memberitahunya bahwa Rifki pingsan dan keadaannya sangat lemah. Namun karena tidak ingin menambah rasa khawatir Vina, ia terpaksa berbohong. Vina menatap lekat foto itu. Ia dapat membedakan seperti apa Rifki yang sedang tertidur, dan seperti apa ketika lelakinya itu sedang tidak baik-baik saja. Aku tetap ingin menemui Bang Rifki. Aku ingin menguatkannya agar cepat sembuh. Vina sekeras ini karena trauma akan kehilangan orang tuanya. Ia tidak ingin jika satu-satunya cintanya yang masih berada di dunia ini akan pergi meninggalkannya. Beberapa orang perawat pun masuk dan menghampiri Vina. Bu, sekarang kita harus pindah ke ruangan operasi, sebab operasi ibu akan segera berlangsung. Beritahu seorang perawat. Mereka pun mulai mendorong ranjang Vina keluar dari ruangan tersebut. Saya gak mau dioperasi sebelum bertemu dengan suami saya lebih dulu. Dia sudah berjanji akan menemani saya saat melahirkan nanti. Teriak Vina histeris. Denny yang sedari tadi menunggu di ruang tunggu, hanya bisa terpaku di tempatnya.
Tanpa sadar air matanya pun jatuh berlinang karena ikut merasakan sakit yang dirasakan oleh Vina. Ia dapat mengerti saat ini perasaan Vina sangat hancur. Karena keadaan Rifki yang tidak baik-baik saja di saat ia juga harus menghadapi ketakutan serta kesakitan melahirkan itu sendirian. Bu! Tolong! Aku mau ketemu suamiku! Teriak Vina terus memohon. Baang! Kenapa kamu tidak menepati janjimu? Padahal kita telah sepakat untuk menyaksikan kelahiran anak kita sama-sama. Kamu telah berjanji akan menjadi orang yang pertama kali menyapanya saat telah terlahir ke dunia. Tak terasa semua perawat itu telah masuk bersama Vina ke dalam ruangan operasi. Hanya tinggal selangkah lagi mereka telah masuk dengan sempurna dan pintu ruangan itu pun akan segera tertutup. Tunggu! Teriak seorang laki-laki dengan suara yang terdengar dipaksakan akibat kesulitan untuk berteriak. Sontak semua orang yang sedang mendorong ranjang Vina menghentikan langkahnya. Aba Aang! Teriak Vina histeris. Rifki berlari lalu memeluk erat sang istri, keduanya menangis sesegukan dan saling menguatkan satu sama lain. Akhirnya abang menepati janjinya untuk menemani aku lahiran. Ucap Vina. Pasti, bagaimanapun keadaannya, abang akan berusaha menepati janji itu. Kita berjuang sama-sama ya. Bisik Rifki. Tadi Rifki baru tiba di ruangan Vina setelah istrinya itu sudah dibawa menuju ruangan operasi. Beruntungnya di sana masih ada Denny dan kakaknya itulah yang membantu Rifki hingga sampai di ruangan operasi ini. Vina sangat senang dan lega karena melihat Rifki baik-baik saja, meski wajahnya nampak lemas, pucat dan lelah. Namun dapat melihat sang suami berdiri di sisinya saja, sudah membuat Vina sedikit lebih tenang. Mereka pun langsung memasuki ruangan operasi itu dengan bismillah. Rifki ikut serta melangkah masuk karena telah berjanji akan menemani Vina melawan rasa takutnya pada tindakan operasi Caesar tersebut. Ke-346, cobaan datang bertubi-tubi, S2. Di dalam ruangan operasi, dokter mulai melakukan tindakan pada Vina. Dua orang suami istri itu bertatapan intens. Mereka menatap mata satu sama lain penuh kekhawatiran. Sambil berzikir Rifki mengelus kepala sang istri. Ia tahu saat ini Vina sedang ketakutan sebab saat awal hamil saja ia sudah sering mengeluh bahwa tidak berani menghadapi persalinan nanti. Proses demi proses mereka lewati. Nampak ketakutan terpancar di mata Vina. Rifki tidak bisa membayangkan betapa hancur dan takutnya perasaan sang istri jika ia tidak menemani Vina saat ini. Tentunya akan menjadi rasa bersalah seumur hidupnya karena membiarkan Vina berjuang sendirian. Saat dokter mulai ingin melakukan pembedahan, Vina menatap sang suami semakin intens. Nampak raut cemas dan ketakutan semakin terpancar jelas di mata Vina. Rifki mengecup kening sang istri dengan lembut. Bismillah ya, sayang. Semangat, kamu pasti bisa. Tidak usah takut. Ada aku yang menemanimu menghadapi semua ini. Bisiknya di telinga Vina, agar istrinya itu sedikit tenang. Vina tidak menjawab. Ia hanya mengedipkan mata pertanda merespon ucapan sang suami, karena saat ini lidahnya sudah terasa keluh dan tidak mampu lagi berkata-kata, sebab saat ini perasaannya campur aduk, antara tegang, bahagia, dan takut, semuanya bercampur jadi satu. Bahagia karena sebentar lagi statusnya akan bertambah, bukan lagi hanya sebagai istri untuk Rifki, namun juga bertambah menjadi seorang ibu bagi anak mereka. Tapi tidak bisa dipungkiri, ia juga memiliki rasa takut yang teramat sangat. Selain takut menghadapi proses persalinan ini, ia juga takut melihat wajah Rifki yang kian pucat. Di luar ruangan juga tidak kalah tegang dari suasana di dalam ruangan operasi. Saat ini, Hania tengah memegang erat tangan Denny. Ia pun tegang karena sedang hamil besar. Selain itu, mereka juga sedikit merinding melihat perjuangan keduanya. Bang, nanti kalau aku lahiran abang harus sehat. Iya. Sebab aku tidak sekuat Vina yang tetap sanggup menghadapi semuanya di saat suaminya juga sedang tidak baik-baik saja. Andai aku yang berada di posisi Vina, mungkin aku sudah menyerah. Bang. Gumam Hania lirih. Denny dapat merasakan tangan istrinya itu berkeringat dingin. Segera ia melepaskan pegangan tangan itu, dan membawa sang istri ke dalam pelukannya. Kita sama-sama berdoa ya, sayang.
Semoga nanti akan diberi kelancaran dan tidak terjadi musibah apapun pada kita berdua. Balas Denny berbisik sembari mengelus perut Hania. Amin. Seru Hania sambil memejamkan mata di pelukan Denny. Eaak. 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 Tak terasa tangisan bayi mulai terdengar memenuhi ruangan operasi. Senyuman lebar pun tersungging di bibir yang nampak pucat di dalam sana. Cup. Rifki memberikan kecupan di seluruh wajah Vina. Terima kasih, sayang. Terima kasih telah memberiku gelar seorang ayah. Misiknya lirih dan penuh haru di telinga Vina. Vina tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa meneteskan air mata haru setelah berhasil di medan yang penuh perjuangan ini. Begitupun dengan Rifki, ia menangis sesegukan di kepala sang istri. Tapi sayangnya momen penuh haru dan kebahagiaan ini sepertinya tidak bertahan lama. Rifki tiba-tiba memegangi kepalanya dengan tangan gemetar. Ia pun terlihat mendesis menahan sakit. Saat orang-orang di luar berpelukan penuh haru dan tidak henti-hentinya mengucapkan syukur karena telah mendengar tangisan bayi dari dalam. Tiba-tiba ruangan operasi itu terbuka membuat mereka semua terdiam. Karena yang keluar dari ruangan itu bukan hanya Vina saja, namun Rifki juga tengah dipapah oleh beberapa orang. Hati mereka yang tadi berbunga-bunga kembali hancur berkeping-keping, terlebih lagi saat melihat wajah Vina yang dibanjiri oleh air mata kesedihan. Kaki Hania terasa gemetar. Ia menabrakkan tubuhnya di dada Denny dan menyembunyikan wajahnya di sana, karena tidak mampu menyaksikan kesedihan mendalam yang terpancar dari mata Vina. Denny yang menyadari tubuh istrinya bergetar, memilih untuk berdiam di tempatnya dan berusaha menenangkan sang istri. Ia takut Hania akan trauma karena istrinya itu juga tengah menanti gelombang cinta dari buah hati mereka. Vina dibawa ke ruangan perawatan. Ia tidak tahu Rifki dibawa kemana, yang jelas mereka dibawa menuju ruangan yang terpisah. Bu Mega memilih untuk menemani Vina di ruangan perawatan. Sedangkan Denny memilih untuk mengikuti sang adik. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rifki. Denny menunggu Rifki dengan sabar di hadapan ruangan UGD bersama Hania. Walaupun Denny telah meminta Hania untuk menemani Vina saja, tapi Hania menolak keras. Dari tadi ia tidak ingin melepaskan tangan sang suami walaupun hanya sebentar. Ceklek. Ruangan UGD itu terbuka. Keluarlah seorang dokter dengan wajah tegangnya. Denny buru-buru menghampirinya. Dok, bagaimana keadaan adik saya? Tanyanya cepat. Mohon maaf, Pak. Saya harus menyampaikan kabar kurang menyenangkan ini di hari bahagia keluarga kalian. Dokter itu berusaha mengatur nafasnya lebih dulu, karena ia tahu Rifki baru saja menyambut kelahiran buah hati mereka, dan keluarga ini tengah bersuka cita. Tapi harus dihampiri dengan kabar duka seperti ini. Apa yang terjadi pada adik saya, Dok? Desak Denny tidak sabar, sebab perasaannya tidak karuan. Pikirannya pun mulai kemana-mana karena melihat raut wajah sang dokter. Jadi begini, Pak. Akibat luka yang cukup serius di kepala Pak Rifki, membuat keadaannya saat ini kritis. Denny membekap mulutnya dengan tangan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini semua pada Vina ketika ia bertanya nanti. Hania pun tidak kalah syak dari Denny. Tubuhnya bergetar hebat, dan genggaman tangannya pun mulai melemah. Hingga bruk, Hania jatuh di pelukan Denny. Ia syak berat karena Hania dan Rifki juga sudah seperti saudara kandung. Denny pun tidak bisa membendung air matanya lagi. Jika Hania sebagai ipar saja akan sesedih ini mendengar Rifki kritis, apalagi Denny merupakan kakak kandung yang selalu menjaga adiknya itu sejak kecil. Dan Bu Mega seorang ibu yang telah melahirkan Rifki. Ditambah lagi Vina sebagai istrinya Rifki. Denny lah yang harus menguatkan mereka semua. Tapi kini ia juga ikut rapuh, sebab kekuatan Denny adalah Hania. Sayang, kamu kenapa? Lirih Denny dengan suara lemasnya. Karena jujur ia juga mulai lemas dan tidak kuat menghadapi kenyataan ini. Berbagai beban menumpu di pundaknya, tapi kekuatannya pun telah runtuh akibat Hania yang pingsan. Pak, sebaiknya kita bawa saja istrinya ke UGD. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena istri Bapak juga tengah hamil besar. Ucap sang dokter. Denny langsung menggendong tubuh sang istri dan membawanya masuk ke UGD.
berbarengan dengan Rifki yang dipindahkan menuju ruangan ICU. Saat ini, hati Denny benar-benar hancur berkeping-keping karena musibah bertubi-tubi menerpa keluarga di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan ini. Hania kini berada di bawah penanganan dokter. Sementara Denny menunggu dengan gelisah di ruang tunggu. Kakinya terasa tidak lagi menapak bumi, darah dalam tubuhnya mendidih dan detak jantungnya berpacu tidak karuan. Setiap detik yang terlewati begitu menghancurkan. Karena pikirannya dikuasai kekhawatiran akan orang-orang yang dia cintai. Vina masih berjuang dalam masa pemulihan, Rifki dalam kondisi kritis, dan ditambah lagi istrinya yang tengah hamil pun tengah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Belum lagi, ia harus melihat reaksi sang ibu bagaimana ketika mendengar kabar ini. Cobaan silih berganti bagaikan gelombang tak berujung, menerjang hati Denny tanpa ampun. Ke-347, terpaksa memberitahu Vina S2. Beberapa saat kemudian dokter telah keluar dari ruangan UGD tempat Hania diperiksa. Dengan kekhawatiran yang sangat besar Denny melangkah mendekati sang dokter. Bagaimana keadaan istri dan anak yang ada di dalam kandungannya? Dok? Tanyanya dengan raut kecemasan. Dokter itu melemparkan senyum, seolah memberi isyarat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah keadaan Ibu Hania dan janinnya baik-baik saja. Dan istri Bapak telah sadar dari pingsannya. Tapi saya sarankan Ibu Hania agar beristirahat saja di rumah. Sebab tidak baik jika berlama-lama di rumah sakit. Karena kandungannya juga sudah tinggal menghitung hari saja. Denny mengangguk faham. Baik, Dok. Apakah sekarang istri saya sudah diperbolehkan pulang dan tidak perlu dirawat? Iya, Pak Ibu Hania sudah boleh pulang. Baik, Dok, terima kasih. Denny memutuskan untuk mengurus administrasinya lebih dulu, kemudian menjemput sang istri di ruangannya. Assalamualaikum, calon ibu dari anak-anakku. Ucap Denny sembari melangkah masuk menghampiri sang istri. Sontak Hania tersenyum lebar, karena mendapatkan gombalan dari sang suami, jika biasanya akan membuat ia ilfil. Tapi tidak dengan sekarang. Hania justru berbunga-bunga ketika mendengar kata-kata serupa. Waalaikumsalam, ayah dari calon anak-anakku. Sahut Hania tersipu malu. Meski Hania tahu ini bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda, tapi ia ingin mencairkan suasana agar dapat mengurangi beban yang ada di kepala sang suami. Kita pulang ya, sayang? Hania menggeleng. Aku masih mau di sini, Bang. Aku ingin menguatkan Vina. Karena saat ini dia pasti sangat hancur. Ibu dan Vina butuh support dari kita. Tapi kamu juga harus banyak istirahat. Aku tahu. Tapi aku gak tega pada Vina dan ibu. Urusan ibu, Vina, dan Rifki biar menjadi urusan abang aja. Kamu tidak perlu khawatir. Ucap Denny lembut sembari mengusap kepala sang istri. Hania meraih tangan Denny yang berada di kepalanya. Ia menggenggam dan mengelus lembut jemari itu. Aku ingin meringankan beban abang. Lirihnya menatap Denny dengan tatapan teduh dan penuh ketulusan. Sayang, kalau kamu ingin meringankan beban abang, cukup dengan menjaga diri dan kandunganmu saja baik-baik. Sebab jika kamu dan calon anak kita kenapa-napa, beban hidupku akan jauh lebih berat dari ini, karena aku akan menyalahkan diriku seumur hidup, jika tidak bisa menjaga kalian. Hania menghembuskan nafas panjang. Ia sadar jika terus meneruskan egonya yang ada hanya akan menambah beban bagi sang suami. Ya sudah, kalau begitu kita pulang sekarang. Sebelum Hania turun dari ranjang, Denny dengan sigap menggendong tubuh sang istri lebih dulu. Bang, aku bisa jalan sendiri. Jerit Hania karena Denny menggendongnya tanpa aba-aba. Jarak dari sini ke parkiran terlalu jauh. Abang takut kamu kecapean. Tapi, Bang, gak usah protes. Tegas Denny membuat Hania tersenyum tipis dan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Ia tahu nada tegas dari sang suami bukan untuk memarahinya. Tapi itu adalah bentuk perhatian karena Denny ingin menjaganya dan anaknya. Denny telah meletakkan Hania di mobil. Ia mengatur nafas yang tersengal-sengal akibat menggendong tubuh Hania yang beratnya naik beberapa kali lipat. Aku gak kecapean. Berasa naik pesawat doang.
karena dengar deruan nafas abang yang membulu seperti kehabisan oksigen. Sindir Hania sambil menyerahkan satu botol air mineral pada sang suami. Denny tersenyum sambil meraih botol air mineral itu. Kemudian ia langsung menegak habis air tersebut karena tenggorokannya sangat kering. Gak apa-apalah capek-capek dikit. Yang penting kamu gak capek, ucap Denny setelahnya. Makasih ya, Bang. Beberapa saat kemudian, Denny menghentikan mobilnya di hadapan rumah orang tua Hania, membuat Hania mengerutkan dahinya heran. Kok kita malah ke rumah ayah dan ibuku sih, Bang? Tanya Hania. Iya, sayang. Sahut Denny singkat. Hania semakin bingung. Kayaknya tadi aku disuruh istirahat aja di rumah. Kok malah diajak ke sini? Iya. Abang nitipin kamu di sini sama ayah dan ibu, biar mereka bisa menjaga kamu. Soalnya abang khawatir kalau kamu sendirian di rumah. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Vina. Jelas Denny sejelas-jelasnya agar Hania tidak lagi protes. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi nanti malam kalau abang mau istirahat pulangnya ke sini ya. Jangan pulang ke rumah kita. Aku gak mau jauh-jauh dari abang. Iya. Insya Allah kalau gak sibuk nanti abang akan pulang ke sini. Setelah bernegosiasi, akhirnya Hania telah masuk ke dalam rumah. Denny pun pamit. Ia tidak sempat masuk ke dalam karena harus mengurus Vina dan Rifki di rumah sakit. Denny hanya berbicara dengan mertuanya melalui panggilan telepon saja untuk menitipkan Hania, meski terdengar kurang sopan. Tapi Pak Edem dan Bu Rahma dapat mengerti dengan keadaan Denny. Di rumah sakit, Denny memutuskan untuk menjenguk Vina lebih dulu, karena ia juga belum bertemu sang keponakan. Tidak lupa Denny membawakan banyak makanan untuk Bu Mega karena tahu ibunya itu pasti lupa makan. Ceklek. Denny masuk ke dalam ruangan VIP tempat Vina menjalani masa pemulihan. Denny dapat menemukan ruangan itu karena ialah yang telah memesan ruangan tersebut atas permintaan Rifki. Laki-laki itu ingin istrinya nyaman menjalani masa pemulihannya agar segera pulih kembali. Mendengar suara pintu dibuka, sontak Vina dan Bu Mega menoleh. Bang Denny! Teriak Vina, namun suaranya masih pelan karena masih lemas. Denny mendekat sambil tersenyum. Kamu gimana keadaannya, Vin? Tanyanya. Alhamdulillah, aku sudah mulai membaik. Gimana keadaan suamiku? Dia baik-baik aja, kan? Tanya Vina dengan tatapan penuh harap. Ia berharap mendapatkan kabar baik dari sang suami. Denny menggaruk-garuk tengkuknya. Ia terlihat kebingungan. Bu, ibu pasti belum makan siang, kan? Ini aku bawain makanan buat ibu. Dimakan sekarang ya, Bu. Nanti takut makanannya dingin. Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Letakkan saja di situ. Nah, ibu belum lapar. Sahut Bu Mega sambil menunjuk ke arah nakas di samping ranjang Vina. Saat ini posisi Bu Mega tengah duduk di sofa memangku cucunya. Bang, kok gak dijawab sih? Gimana keadaan suamiku? Dia gak apa-apa, kan? Dia baik-baik aja, kan? Apa kata dokter, Bang? Cecer Vina tanpa ampun, karena sudah tidak sabar menunggu kabar sang suami. Denny malah cuek, ia berjalan mendekati Bu Mega. Mengelus lembut pipi bayi perempuan yang nampak cantik dengan kulit putih, hidung mancung, rambut hitamnya pun nampak lebat. Raut wajah itu sangat mirip dengan Rifki, karena Rifki adalah ayahnya. Bayi itu nampak sehat, ia lahir dengan berat badan 3,5 kg, dengan panjang 47 cm. Masya Allah, keponakanku laki-laki atau perempuan, Bu? Tanya Denny. Dia perempuan, sahut Bu Mega. Alhamdulillah, kamu telah lahir dengan selamat ya, Nak. Sini Om azanin dulu, yuk. Denny mengambil gadis kecil itu dari gendongan Bu Mega, kemudian langsung mengazankannya karena tadi ia telah mengambil wudhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan yang begitu merdu melengking di udara.
memenuhi seluruh sudut ruangan itu. Membuat Vina dan Bu Mega terharu serta hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi di detik berikutnya mereka menatap Denny penuh tanda tanya. Karena setiap ditanya tentang kabar Rifki, Denny selalu mengalihkan pembicaraan. Perasaan mereka kembali tidak tenang, karena curiga Denny tengah menutupi sesuatu dari mereka. Bu Mega mengambil alih kembali sang cucu dari gendongan Denny, setelah anak itu selesai diazani. Nak, tolong beritahu kami, bagaimana keadaan adikmu? Kami juga berhak tahu. Desak Bu Mega, ia sudah tidak tahan melihat tingkah aneh Denny. Denny kembali terdiam. Ia bingung dan takut akan dampaknya setelah orang-orang ini tahu keadaan Rifki yang sebenarnya. Ia berusaha merangkai kata, namun tidak ada satupun kata yang bisa ia ucapkan. Bang Denny, aku mohon. Aku ingin tahu kabar tentang suamiku. Ucap Vina memohon dengan sangat pada Denny. Andai ia mampu untuk bangun, mungkin Vina akan berlutut di hadapan Denny agar kakak iparnya itu mau memberikan kabar sang suami. Karena tidak memiliki pilihan lain lagi, Denny menarik nafas panjang. Berusaha menenangkan hatinya agar kata-kata yang ia ucapkan terdengar tenang. Jadi begini, Vin. Kata dokter luka di kepala Rifki sangat serius, dan kondisinya kini kritis. Ucap Denny dengan nada serius dan pelan, seperti mencoba mengendalikan emosi dalam perkataannya. Ia tidak sanggup menatap wajah Vina dan ibunya. Menyampaikan berita ini sungguh berat baginya.